Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Perkenalkan, saya Sri Nuryanti sebagai observer dari SD Negeri 1 Sinar Luas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari SMP Negeri 2 Gerung Suryan sebagai coach. Ya, perkenalkan saya Sri Halyani dari SMA Negeri 1 Sekincau Kabupaten Lampung Barat sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Firdaus? Alhamdulillah, ya. Ustir ini gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Pak Firdaus, saya di sini bertindak sebagai observer ya Pak ya. Pada pancing kali ini kita akan berdiskusi beberapa rubrik penilaian ya Bapak. Rubrik penilaian yang akan kita lakukan itu yang pertama, saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Kemudian apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana cara coach memberikan pertanyaan pada coaching, apakah pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa ya Pak, dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bapak. Ya, Baik, ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bapak? ya. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ada dua, yaitu present atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, Bu. Kemudian yang kedua Bapak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bapak? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kesadaran penuh dan mendengar aktif. Present atau kesadaran penuh dan mendengar aktif ya Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching itu yang seperti apa Pak? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ya, jadi Bapak ingin coach Bapak ini menemukan solusi dari permasalahannya serta mencari langkah-langkahnya sendiri ya Pak? Ya, benar sekali. Baik Pak, demikian ya Pak ya pra observasi kita kali ini. Saya tunggu hasil coaching Bapak nanti ya Pak. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini saya mau konsultasi Pak. Boleh. Apa yang perlu dikonsultasikan ini Bu? Ya, Silakan. ini saya ada masalah Pak Firdaus. Jadi saya kan wali kelas ya Pak. Dan wali kelas saya ini, kelas saya ada kelas campuran dari kelas-kelas 10. Jadi beraneka ragam siswanya. Dan saya ini dapat tugas dari kepala sekolah untuk perbaikan kelas. Jadi kelasnya silahkan dimodif, direnovasi, tapi hanya dalam kelas. Di luar nggak boleh, kan di luar itu warna seragam. Mau rubah cat atau apa, dan sudah kami buat kesepakatan. Tapi kelas kami ini menurut saya kurang bertanggung jawab siswanya. Kalau nggak ditungguin kerjakan, nggak dikerjakan Pak. Jadi intinya rencana pertemuan ini Ibu ingin menyelesaikan anak-anak yang tidak bertanggung jawab terhadap kelasnya ya? Iya benar. Dan apa tujuan dari pertemuan ini tentunya? Tujuannya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya itu Pak. Yang tujuan akhir yang ingin diketahui atau diselesaikan apa? Tujuan akhirnya tentunya ketercapaian yang ingin saya capai ya Pak. Anak itu yang awalnya tidak bertanggung jawab jadi bertanggung jawab, yang awalnya tidak merasa memiliki kelas jadi merasa memiliki, jadi tanpa perlu diperintah atau ditunggui pekerjaannya, mereka akan menyelesaikan tugas mereka masing-masing demi kelas mereka masing-masing karena merasa memiliki kelas itu. Terus menurut Bu Sri, ukuran keberhasilan pertemuan ini apa? Ukuran keberhasilannya tentunya ketika saya tidak tunggui kelas tapi kelasnya rapi, saya nggak tunggu kelas tapi kelasnya tetap bersih, dan guru tanpa teriak-teriak murid sudah ada di kelas gitu. Jadi kesadaran anak itu sudah tumbuh gitu. Iya benar. Dari skala 1 sampai 10.
saya sebagai wali kelas, otomatis saya punya kuasa yang sangat besar di kelasnya. Saya punya hak untuk mengolah atau saya bisa merintah mereka begini begitu. Jadi saya punya kekuasaan penuh atas kelas tersebut. Itu Pak. Oh, iya. Terus peluang ibu apa yang Ya peluangnya tentunya dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari para waka, karena saya perlu izin mereka ketika saya menggunakan kelas itu. Ketika ada harusnya guru mapel yang lain, saya harus izin dulu dari para waka. Lalu saya juga harus izin juga dengan guru mapel tersebut ketika saya memang harus menggunakan kelas tersebut untuk ngecat kelas Pak misalnya. ya, terus berikutnya hambatan. Oke, kalau hambatannya itu ada beberapa. Ketika memang misalnya nanti ada guru mapel, saya nggak mau kelas saya dipakai, nah itu jadi hambatan saya. Hambatan kedua adalah ketika wakanya ternyata tidak menyetujui apa yang saya inginkan. Misalnya, wakanya inginnya ini nggak bisa Bu, karena kelasnya mau dipakai dan guru mapel mau digunakan. Ketiga ya, hambatan yang paling penting itu adalah kurang dukungan dari kepala sekolah. Terus solusinya seri apa? Solusinya otomatis pertama ya mungkin komunikasi Pak. Saya akan komunikasi dulu, konfirmasi kepada kepala sekolah, Pak saya punya kendala A, B, C, D, F, G-nya, dan ketika itu nanti saya juga akan koordinasi berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, juga yang paling penting adalah dengan guru mapel yang nanti jamnya akan saya gunakan untuk perbaikan kelas atau merenovasi kelas gitu, memperindah kelasnya. Terus ada skala prioritas, ini apa yang diutamakan? Skala prioritasnya tentu siswa kelas saya sendiri Pak. Jadi siswa itu ya bagaimana saya menimbulkan, memotivasi mereka agar mereka punya rasa tanggung jawab terhadap kelas mereka sendiri. Terus strateginya apa yang diterapkan? Strategi yang pertama ya saya akan mengajak anak-anak seluruhnya untuk kumpul dan bermusyawarah, lalu mencari titik permasalahannya apa nih biar kita sama-sama greget untuk mengurusi kelas. Gimana caranya biar kita sama-sama tanggung jawab terhadap kelasnya. Jadi mengajak mereka ngobrol ya gitu, ngobrol secara kekeluargaan. Sebelum itu terjadi saya akan menciptakan rasa kekeluargaan dulu, lalu saya membuat mereka menimbulkan kesadaran bahwa kelas ini tidak ada yang bisa melakukan atau membuat dia rasa nyaman kecuali pemiliknya yang membuat itu rasa nyaman. Dan kita tidak akan merasakan bahagia di kelas tersebut kalau kita sendiri tidak bisa membuat kelas itu jadi bahagia. Jadi bahagia itu berarti bersih, nyaman, rapi, dan siapa yang bisa melakukannya? Ya tentunya siswa itu sendiri Pak. Terus dalam hal tanggung jawab ini, komitmen terhadap rencana tersebut apa yang Ibu lakukan? Komitmennya tentunya saya akan melakukan itu secara berkelanjutan, konsisten Pak ya. Dari sekarang akan langsung saya lakukan. Jadi langsung saya lakukan rencana aksi saya yang saya sampaikan ke Bapak tadi, mengumpulkan siswa lalu bermusyawarah. Yang pasti mungkin di awal-awal mungkin saya masih menunggui anak-anak Pak. Nanti mungkin pelan secara perlahan saya akan membuat mereka melakukan itu tanpa saya tunggu, tanpa diperintah, tanpa dimonitoring oleh saya atau para waka atau guru mapel yang lain atau guru kelas yang lain, wali kelas yang lain. Mereka tetap mengerjakannya itu Pak. Ya, kira-kira ada nggak orang yang dilibatkan? Siapa yang dilibatkan untuk membantu Ibu dalam Ya. mencapai tujuan itu? Oke, yang pelibatan yang pertama karena ini kelas otomatis perangkat kelas Pak, lalu siswa keseluruhan, dan selanjutnya tentu atasan saya yaitu kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah, juga rekan guru Pak. Ya, menarik sekali Bu Sri. Saya tunggu tindakan selanjutnya untuk mendengar bagaimana keberhasilan atau yang Ibu dapat dari permasalahan Ibu ini. Oke, terima kasih banyak Pak ya, karena Bapak sudah membantu saya untuk mengidentifikasi masalah saya, dan akhirnya saya juga menemukan strategi penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya ini. Kedepannya jika nanti saya sudah melakukannya dan ada progres baik atau buruk atau ternyata tidak berhasil, semua akan saya sampaikan kepada Bapak hasil dari aksi nyata yang akan saya lakukan. Dengan senang hati Bu Sri, saya tunggu informasi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri, Waalaikumsalam Pak Firdaus. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, saya sudah melakukan observasi ini Bu. Iya Pak. Sudah dilakukan ya Pak observasinya? Sudah Bu. Baik, saya akan bertanya beberapa hal ya Pak mengenai observasi Ya. mengenai coaching ya Pak ya. Ya Bu.
Oh ya Pak, yang pertama apa yang sudah dilakukan pada coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan Bapak? Saya sudah melakukan coaching, salah satunya dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, berarti Bapak sudah melakukan coaching dengan metode cerita ya Pak ya. Selanjutnya Pak, menurut saya sebagai observer Bapak Firdaus dan Ibu Sri Haryani ini dapat mengalir dengan baik Pak proses alurnya. Sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah menggali dengan beberapa pertanyaan Pak kepada coaching. Sehingga coaching ini bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan dia sendiri ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak untuk Bapak, kompetensi apa lagi yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Bapak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara memahami proses Tirta yang lebih baik lagi, sehingga proses coaching berjalan lebih baik lagi. Ya, jadi Bapak ingin memahami lebih dalam mengenai proses coaching dengan metode Tirta ya Bapak? Ya Bu, benar sekali. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching dengan baik ya Bapak, sesuai dengan metode Tirta, kemudian dengan rasa ya Bapak. Benar Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Ya sama-sama Bu Sri, saya juga terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.